Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurunisa dari kelas 12 B1. Di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada masa awal reformasi. Pembahasan 1. Pendahuluan, 2. Perkembangan politik dan ekonomi, 3. Reformasi kelembagaan, 4. Pemilu era reformasi, 5. Kondisi ekonomi dan pemulihan ekonomi, 6. Kesimpulan. Masa reformasi adalah periode perubahan besar dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang dimulai sejak tahun 1998, ditandai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan munculnya tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, adil, dan bebas dari korupsi. Perkembangan politik dan ekonomi. 1. Perkembangan politik, yaitu masa awal reformasi ditandai dengan perubahan besar dari sistem pemerintahan yang otoriter menuju sistem demokrasi, yaitu jatuhnya Orde Baru, kebebasan berpendapat, pemilu demokratis, pembatasan masa jabatan, dan otonomi daerah. 2. Perkembangan ekonomi, yaitu kondisi ekonomi pada awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh krisis moneter 1997 sampai 1998, yaitu pemulihan pasca krisis, kerjasama dengan IMF, penataan kembali BUMN, dan restrukturisasi perbankan. Reformasi kelembagaan, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen 1999 sampai 2002. Pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Penguatan lembaga negara seperti DPR, MPR, dan Mahkamah Konstitusi, dan pemisahan TNI, Polri, dan penghapusan dui fungsi ABRI. Pemilu era reformasi. Pelaksanaan pemilu pada masa reformasi dimulai dengan pemilu 1999 yang menjadi tonggak penting dalam mempercepat transisi demokrasi pasca Orde Baru. Pemilu ini diselenggarakan secara lebih bebas, jujur, dan adil dibandingkan pemilu sebelumnya, dengan diikuti oleh banyak partai politik sebagai wujud kebebasan berserikat dan berpendapat. Kondisi ekonomi. Pada awal masa reformasi, sekitar tahun 1998, kondisi ekonomi Indonesia berada dalam keadaan sangat buruk akibat krisis moneter pada 1997 sampai 1998. Hal ini ditandai oleh nilai rupiah melemah tajam terhadap mata uang asing, inflasi tinggi sehingga harga kebutuhan pokok naik, banyak perusahaan bangkrut, PHK massal yang menyebabkan pengangguran meningkat, angka kemiskinan bertambah, dan sistem perbankan tidak stabil. Pemulihan ekonomi. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi pada awal reformasi, pemerintah melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi, antara lain 1. Kerjasama dengan IMF untuk menstabilkan perekonomian nasional. 2. Restrukturisasi dan penyehatan perbankan agar sistem keuangan kembali stabil. 3. Reformasi kebijakan ekonomi dan deregulasi. 4. Penataan dan reformasi BUMN. 5. Pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai rupiah. Kesimpulan. Pada awal reformasi, Indonesia mengalami perubahan besar menuju sistem politik yang lebih demokratis serta mulai bangkit dari krisis ekonomi. Reformasi membuka kebebasan politik dan memperbaiki kelembagaan negara, sementara perekonomian dipulihkan secara bertahap melalui berbagai kebijakan stabilisasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.